Nah, yang kalau orang sholat di level yang tertinggi, yaitu sholat dari Allah ke Allah itu otomatis khusyuk. Ya, jadi itu otomatis kekhusyuan itu otomatis. Itu jadi itu anu ya, tiga tingkatan, tiga level sholat. Jadi ada sholat dari aku ke aku ya, atau dari ego ke ego. Ada sholat dari ego ke apa namanya ke Allah, dari aku ke Allah. Ada sholat dari Allah ke Allah. Maknanya begini, ini kira-kira ya. Kalau kita sedang punya masalah, kita sedang punya harapan, kita sedang punya keinginan, ya, kita sedang punya hajat. Lalu kita ingin minta tolong kepada Allah itu syaratnya dua. Wasta'inu yaitu bisobri, satu sabar, wassalat dan yang kedua sholat. Khusyuk akan susah jika teman-teman sholatnya dari aku menuju Allah. Khusyuk akan hampir mustahil khusyuk ya jika teman-teman sholatnya dari aku menuju aku. Nah, makanya nanti cara pertama untuk kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Baik, teman-teman semua, mari kita ngaji kembali. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang khusyuk di dalam sholat. Kita tentu pernah mendengar ya ayat Allah ini. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Minta tolonglah dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya, ya ini pakai sesungguhnya sholat itu lakabirotun, benar-benar berat, illa alal khosyin, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Maknanya begini, ini kira-kira ya. Kalau kita sedang punya masalah, kita sedang punya harapan, kita sedang punya keinginan, ya, kita sedang punya hajat, lalu kita ingin minta tolong kepada Allah itu syaratnya dua. Wasta'inu yaitu bisobri, satu sabar, wassalat dan yang kedua sholat. Jadi kalau punya masalah, sholatlah. Kalau punya harapan, punya keinginan, punya apa eh, cita-cita, sholatlah. Bisobri wassalah. Tetapi kita harus paham bahwa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Tetapi itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, makanya di ayat lain kita pernah dengar juga qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un ya. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini kita akan bahas khusyuk karena itu akan membuat itulah keberuntungan, harapan-harapan, cita-cita, keinginan-keinginan yang mungkin sekarang sedang kita ada di dalam batin kita itu kalau kita ingin minta tolong kepada Allah ya khusyuk. Maka khusyuk adalah cara meminta tolong kepada Allah, khusyuk adalah jalan penyelesaian masalah kita. Itu khusyuk. Nah, hanya kita sering kali ketika membahas khusyuk itu kita eh, sering kali kekhusyuan itu dipahami sebagai fokus ya. Nah, sehingga itu yang menjadi menurut saya itu menjadi problem besar ketika kita menganggap khusyuk itu fokus. Padahal fokus itu tidak enak. Nah, khusyuk itu bukan fokus ya. Nah, khusyuk itu kalau konsentrasi, wah, kayak orang mau belajar waktu mau ujian. Nah, mau belajar waktu mau ujian ya stres ya, bingung ya, ya malah nggak enak rasanya. Jadi fokus bukanlah khusyuk ya. Nah, ada 7 langkah menuju khusyuk ya. Langkah sebelum sholat, saat sholat, dan setelah sholat ya. Jadi ini 7 langkah ya menuju khusyuk yang akan kita bahas dalam beberapa konten ke depan ya. Nah, baik.
Eh, saya ingin eh, mem- membuat satu rumusan sederhana sebelum kita membahasnya secara detail ya. Jadi khusyuk itu menerima lalu kembali. Nah, menerima lalu kembali. Itulah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan fokus. Ya. Nah, ini khusyuk itu menerima realitas lalu pulang kepada Allah. Namanya khusyuk. Khusyuk bukan tidak pernah terganggu. Khusyuk itu bukannya tidak pernah terganggu ya. Jadi khusyuk itu bukan menghapus gangguan, tetapi khusyuk adalah kembali pulang kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu maknanya tunduk ya. Khusyuk itu maknanya tunduk. Ya baik ya. Jadi khusyuk itu menerima realitas, lalu pulang kepada Allah. Itu khusyuk ya. Jadi bukan fokus. Nah, ini yang perlu apa teman-teman perhatikan. Jadi khusyuk itu bukan fokus. Sekali lagi ya, khusyuk bukan fokus. Khusyuk itu menerima, tunduk, ikut kepada Allah. Namanya khusyuk. Nah nanti ada apa namanya ini tadi ada 7 langkah ya, 7 langkah atau 7 tips menuju khusyuk kita akan bahas eh, dalam channel Tasawuf Indonesia ini. Tapi sebelum itu saya akan membahas yang ini dulu ya. Nah, jadi khusyuk bukan memaksa diam ya. Jadi khusyuk itu menerima realitas lalu pulang kepada Allah. Khusyuk bukan tidak pernah terganggu. Khusyuk adalah selalu pulang kepada Allah. Khusyuk bukan memaksa diam. Nah, memaksa sendiri kalau kita memaksa khusyuk itu memaksa diam. Oh, itu terjadi konflik malah justru. Malah justru akan terjadi ketidaknyamanan. Jadi khusyuk itu bukan menghapus gangguan, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada apa namanya, ada gangguan dari luar apapun. Nah, itu berarti bukan khusyuk, itu ego. Ya, khusyuk itu bukan memaksa diam. Jadi khusyuk itu pikiran boleh datang karena pikiran adalah hal yang alami. Emosi boleh muncul, sedih, cemas, marah, rindu, itu manusiawi. Tubuh boleh lelah, pegel, semutan, sakit. Jadi waktu sholat ada semutan, ada pegel, ada sakit, ada nyeri. Itu masalah, nggak masalah, tidak masalah, itu manusiawi. Tetapi hati tetap menghadap kepada Allah. Ya, seperti teman-teman kalau bertemu seseorang, ya tentu apa pikiran datang dan pergi itu biasa, emosi datang dan pergi itu biasa, lelah datang dan pergi itu biasa, tetapi senantiasa kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan orang itu. Dalam konteks sholat, kita tetap merasa kita berhadapan dengan Allah. Maka secara sederhana sebenarnya khusyuk itu terima lalu kembali kepada Allah. Maksudnya yang diterima apa? Realitas-realitas. Waktu sholat saya ada pikiran tentang masalah ini, nggak apa-apa, diterima saja lalu kembali kepada Allah. Lalu waktu sholat emosi muncul, misalnya ada orang berteriak waktu sholat ya kita marah, ya nggak apa-apa marah diterima, lalu kita kembali kepada Allah. Waktu sholat ada semutan, ada pinggang sakit, ada gatel, ada ya sudah nggak masalah, kembali kepada Allah. Nah itu ya, ya kalau perlu digaruk ya digaruk ya, ya tetapi tentu kalau sudah gerakan fisik ada batasan-batasan fikihnya. Tetapi itu tidak masalah. Nah, lalu kita seringkali kan nggak mau pikiran datang, nggak mau emosi datang, nggak mau tubuh nggak enak saat sholat. Ya malah nggak khusyuk kayak gitu, karena kita menolak realitas. Jadi khusyuk itu bukan diam, ya. Khusyuk bukan dia, bukan memaksa diam ya, bukan. Jadi khusyuk itu bukan memaksa diam. Khusyuk bukan menghapus gangguan, tetapi tetap menghadap Allah. Nah, ini saya kasih quote di sini. Setiap kali pikiran pergi, itu kesempatan untuk pulang. Setiap kali kita kembali, itu tanda hati masih hidup. Ya, jadi pikiran pergi, datang dan pergi waktu kita sholat, itu jangan dianggap itu sebagai masalah. Ya, ya kita harus menerimanya. Menerima
oh pikiran saya apa namanya mikir ini, oh emosi saya sedang begini, oh tubuh saya sedang begini, diterima, tidak perlu ditolak, nah gitu ya. Nah ini hal yang sangat sering orang apa eh, membuat seseorang itu sholatnya tidak khusyuk adalah ketika dia berharap khusyuknya itu datang dari luar. Oh, kalau suasananya gelap saya lebih khusyuk. Oh, kalau sepi lebih khusyuk. Oh, kalau suhunya sekian lebih khusyuk. Oh, kalau begini-begini khusyuk. Enggak demikian. Khusyuk itu menerima realitas apapun yang terjadi, itu kita terima. Itu khusyuk ya. Nah, itu. Nanti kita akan bahas di apa konten-konten di Tasawuf Indonesia ini ya. Tentang tujuh tadi ya, tentang tujuh dan nanti ada latihan-latihan praktisnya bagaimana. Nah, tapi saya ingin apa menyampaikan ke teman-teman dulu ya tentang ini. Jadi gini, ini hal yang saya kira paling 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 vital tentang kekhusyuan ya. Mari kita pahami tiga level ibadah. Jadi ibadah itu sebenarnya ada tiga level. Ibadah itu ada ibadah dari aku ke aku. Jadi ada sholat, ya. Sholat itu ada tiga level nih, tiga level sholat. Jadi ada orang sholat itu dari aku ke aku, dari aku kecil ke aku kecil. Yang kedua ada orang sholat dari aku kecil ke aku besar. Ya, ada orang sholat dari aku kecil ke aku besar. Yang ketiga ada orang sholat dari aku besar ke aku besar. Atau bahasa sederhananya, ada orang sholat dari aku ke aku, ada orang sholat dari aku ke Allah, ada orang sholat dari Allah ke Allah. Nah, ibadah paling levelnya yang apa level paling rendah, walaupun walaupun rendah tapi tetap baik ya, daripada tidak. Jadi ini paling rendah itu jangan dimaknani salah. Nah, yang maknani salah berarti tidak paham. Jadi itu tidak masalah, tetapi dia tidak yang paling indah. Nah, yang level paling rendah itu orang sholat, ya. Dari aku ke aku. Contohnya dari aku ke aku itu gini, dari ego ke ego itu begini maksudnya. Ada orang sholat, tahajud misalnya, karena dia punya masalah. Misalnya, oh sedang punya hajat, eh, ngelamar pekerjaan misalnya. Ya, lalu dia sholat. Nah, artinya dia sholat dari aku. Aku, misalnya Mustamir ya, Mustamir sedang punya hajat. Lalu Mustamir sholat. Saya merasa sholat. Aku sholat. Tujuannya agar mendapatkan pekerjaan. Berarti aku sholat, Mustamir sholat. Itu menuju pekerjaan, bukan menuju Allah. Karena tujuannya dapat pekerjaan. Artinya, aku sholat, aku menuju aku. Ego menuju ego. Itu ibadah paling paling rendah derajatnya, walaupun itu tidak salah ya. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi ibadah di mana ibadah itu levelnya level aku menuju aku. Jadi ibadah yang egoistik ya. Ibadah yang egoistik dari aku ke aku ya. Aku sholat untuk kepentinganku ya. Aku sholat untuk egoku. Aku sholat untuk keinginanku. Aku sholat untuk harapanku. Aku sholat untuk cita-citaku. Itu level sholat yang pertama. Yang kedua, level sholat dari aku menuju Allah. Ya. Jadi aku mustamir merasa sholat, ya saya merasa sholat untuk menyembah Allah. Untuk mengabdi kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk rindu kepada Allah. Nah, itu sholat dari aku ke Allah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi yang kalau yang tadi yang level pertama dari aku menuju aku. Jadi sholat itu ya aku yang sholat untuk kepentinganku. Ego yang sholat untuk kepentingan ego. Nah itu yang pertama tadi. Nah yang sekarang tidak.
Aku yang sholat menuju Allah. Ego yang sholat menuju Allah. Mustamir yang sholat menuju Allah. Nah, itu level kedua. Ini luar biasa. Nah, level ketiga, sholat dari Allah ke Allah. Ya, sholatnya itu dari Allah menuju Allah. Sholat dari Allah menuju Allah itu yang bagaimana? Saat saya sholat misalnya, saya memahami, menghayati, dan merasakan betul bahwa saya itu bisa sholat karena ditolong Allah. Saya itu bisa takbir karena ditolong Allah. Saya bisa sholat karena ditolong Allah. Saya bisa takbir karena ditolong Allah. Saya bisa sedekap karena ditolong Allah. Saya bisa baca Fatihah karena ditolong Allah. Saya bisa ruku karena ditolong Allah. Saya bisa iktidal karena ditolong Allah. Saya bisa sujud karena ditolong Allah. Saya bisa duduk di antara dua sujud karena ditolong Allah. Saya bisa tahiyat, saya ditolong Allah. Saya bisa salam, saya juga ditolong Allah. Artinya itu kesadaran. Kesadaran bahwa saya memang sholat, tetapi sebenarnya sholat ini saya sedang disolatkan Allah. Bukan aku bisa sholat. Bukan aku bisa khusyuk. Nah ini, jadi yang menghalangi kita untuk khusyuk itu sebenarnya keinginan kita seakan-akan yang bikin khusyuk itu kita gitu. Nah itu yang bikin sholat itu tidak khusyuk. Karena dia menganggap kekhusyuan berasal dari ego. Padahal kalau ego itu mustahil khusyuk. Nah, mustahil khusyuk kalau ego itu. Kita baru bisa khusyuk kalau ini kuncinya, yakni kita menyadari bahwa sholat kita, karena kita sedang disolatkan Allah. Nah ini kuncinya. Nah ini ibadah paling tinggi ya. Jadi artinya saya sholat tetapi saya menyadari bahwa gerakan-gerakan saya, bacaan-bacaan saya, gerak pikiran, gerak perasaan saya itu semuanya dari Allah. Lalu sholat itu menuju Allah karena rindu kepada Allah, karena cinta kepada Allah, bukan karena harapan, bukan karena harapan-harapan material. Artinya sholatnya dari Allah. Sebenarnya sholat ini Allah yang membuat saya sholat, lalu menuju Allah. Makanya apa levelnya adalah dari Allah ke Allah. Itu jadi itu anu ya, tiga tingkatan, tiga level sholat. Jadi ada sholat dari aku ke aku ya, atau dari ego ke ego. Ada sholat dari ego ke apa namanya ke Allah, dari aku ke Allah. Ada sholat dari Allah ke Allah. Nah, sholat dari ego ke ego itu seringkali menyiksa. Ya bukan salah sholatnya ini. Ini karena salah levelnya. Ya, tapi salah bukan syariat loh ya ini. Jadi itu bukan salah sholatnya. Kalau sholat tetap apik. Sholat dari ego ke ego juga bagus sebenarnya. Tetapi untuk khusyuk menjadi susah. Karena ketika kita sholat dari aku harus sholat. Aku bisa sholat. Lalu kita itu seringkali dalam sholat itu merasa terpaksa. Karena sholat ini aku gitu. Nah, itu sholat itu jadi terpaksa. Lalu sholat ini kita anggap dari aku, lalu ini sholat harus menghasilkan ini. Coba bayangkan, teman-teman misalnya sholat karena problem ekonomi misalnya, terus teman-teman sholat. Nah, sholat semacam itu kan tentu di dalam sholat teman-teman untuk merasakan keindahan sholat itu susah. Karena di dalam benak teman-teman waktu sholat yang dipikirkan kan problem ekonominya. Yang dipikirkan kan harapan-harapannya, yang dipikirkan kan jalan keluarnya. Hmm. Nah, sehingga waktu sholat, teman-teman nggak bisa merasakan kenikmatan. Karena teman-teman, misalnya teman-teman itu menghadap seseorang. Teman-teman berharap menghadap itu bukan karena beda. Misalnya teman-teman kalau menghadap apa bertemu kekasih ya, kepengennya kan ketemu kekasih. Bukan bukan karena mau dikasih ini, diberi itu kan enggak. Nah, waktu itu kalau teman-teman bertemu dengan kekasih kan rasanya indah. Tapi kalau teman-teman bertemu seseorang karena ingin dikasih ini, ingin dikasih ini, pertemuannya sendiri itu tidak terasa indah.
Indahnya kan kalau dikasih, tapi waktu ketemu itu nggak indah. Jadi kalau teman-teman itu sholat dari aku ke aku, itu tidak mungkin indah sholatnya. Ya, tidak mungkin indah sholatnya, tidak mungkin khusyuk sholatnya. Karena waktu sholat yang dipikirkan ya keinginannya, harapannya, tidak menikmati pertemuan dengan Allah. Lalu yang kedua tadi, sholat dari aku ke Allah. Ya ini cenderung eh, ya masih susah khusyuk tapi lebih mudah lah dari yang pertama. Jadi sholat dari aku menuju Allah itu lebih mudah khusyuk. Tetapi karena egonya masih ada, aku yang sholat, ya kadang-kadang kita masih marah ketika waktu sholat ada orang teriak, waktu sholat ada anak-anak yang mengganggu, waktu sholat ada suara-suara, waktu sholat badannya semutan, waktu sholat ada yang gatel, waktu sholat tuh itu kalau ada gangguan dari luar, teman-teman marah dan mengganggu kekhusyuan, jadi nggak bisa khusyuk. Jadi kalau orang sholat itu dari aku menuju Allah itu bagus sekali, sangat baik, tetapi untuk khusyuk masih masih relatif susah. Ya karena sholatnya merasa aku yang sholat itu. Nah, sehingga karena aku yang sholat, kalau ada gangguan orang, ada gangguan-gangguan dari dunia eksternal, lalu kita apa merasa terganggu, kita marah. Jadi ya nggak khusyuk. Nah, yang kalau orang sholat di level yang tertinggi, yaitu sholat dari Allah ke Allah, itu otomatis khusyuk. Ya, jadi itu otomatis, kekhusyuan itu otomatis. Ya, saya ulang ya. Jadi ketika orang sholat dari Allah menuju Allah, maka khusyuk itu otomatis. Bukan karena berupaya khusyuk, tetapi khusyuk menjadi otomatis. Ketika orang menyadari, apa? Ketika orang memahami dan menyadari dan betul-betul dihayati bahwa sholat itu dari Allah ke Allah, bukan dari aku ke Allah, apalagi dari aku ke aku. Jadi kalau teman-teman ingin sholatnya khusyuk, ingin sholatnya nikmat, ingin bisa menikmati ruku, ingin bisa menikmati sujud, ingin bisa menikmati tahiyat, teman-teman menaikkan level sholatnya, yakni sholat dari Allah menuju Allah, bukan dari aku menuju Allah, apalagi dari aku menuju aku. Nah ini ya, ini kunci-kunci di dalam apa namanya sholat khusyuk nanti yang akan kita bahas secara cukup detail ya di pertemuan-pertemuan yang nanti ya di konten-konten nanti ada 20 slide ya, ada 20 slide yang saya apa buat ya. Nanti ada apa namanya? Termasuk nanti ada langkah-langkahnya bagaimana ya, 7 langkah tadi ya, 7 langkah agar kita bisa sholat lebih khusyuk. Lalu nanti ada contoh saat takbir bagaimana, saat membaca Fatihah, saat ruku, saat iktidal, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud, saat tahiyat, saat salam ya, saat kalau sholat ada gangguan nanti gimana ya, setelah salam bagaimana. Dan seterusnya sampai di slide ke-20 ya. Nah, itu kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi saya ingin memberikan semacam kesimpulan. Jadi khusyuk baru mudah atau bahkan bukan hanya mudah, khusyuk itu akan otomatis terjadi ketika teman-teman menyadari bahwa sholat itu sebenarnya dari Allah menuju Allah. Khusyuk akan susah jika teman-teman sholatnya dari aku menuju Allah. Khusyuk akan hampir mustahil khusyuk ya jika teman-teman sholatnya dari aku menuju aku. Nah, makanya nanti cara pertama untuk kita khusyuk itu menata batin dulu. Kita sholat itu apa? Ya, ya sholat itu untuk apa? Ya, ini kita bahas nanti. Sholat itu untuk apa? Ya, kalau kita sholat itu untuk aku, untuk ego kita dari aku ke aku ya, khusyuk menjadi sangat sangat sulit. Tapi kalau kita sholat dari aku menuju Allah, lebih mudah, walaupun tidak mudah betul, masih sulit, masih agak sulit gitu aja ya. Tetapi ketika teman-teman sholat dari Allah menuju Allah, maka sholat itu akan otomatis khusyuk. Ya, saya kira demikian.
Semoga bisa kita lanjutkan di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.